Kabar baik untuk ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah memastikan pencairan tunjangan hari raya serta pensiunan akan diberikan pada H-10 Lebaran atau pada tanggal 14 April mendatang. Komponen THR yang diberikan adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sebesar 50%. Sementara instansi pemerintah daerah, tambahan penghasilan paling banyak 50% dengan memperhatikan kemampuan fiskal di daerah. Guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja diberikan tunjangan profesi guru dan juga tunjangan profesi dosen sebesar 50%. Pemerintah belum dapat memberikan tunjangan kinerja secara penuh pada THR tahun ini, lantaran pemulihan ekonomi Indonesia masih diiringi dengan ketidakpastian global, mulai dari perlambatan ekonomi, serta pengetatan kebijakan moneter yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, serta harga komoditas. Sementara itu, menurut data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran THR dibayarkan dari APBN 2023. Pertama, anggaran kementerian dan lembaga 11,7 triliun rupiah untuk pembayaran ASN pusat, prajurit TNI Polri, dan pejabat negara. Kedua, alokasi melalui dana alokasi umum 17,4 triliun rupiah bagi ASN daerah, yaitu PNS daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Indeks harga saham gabungan melonjak 1% lebih pada perdagangan sesi kedua hingga pada penutupan perdagangan Rabu 29 Maret. Kenaikan ini terjadi bertepatan dengan kebijakan terkait libur lebaran dan tunjangan hari raya yang diumumkan pemerintah. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau hingga penutupan. IHSG rebound 1,17% di level 6.839, hanya terpaut beberapa poin dibandingkan posisi tertingginya di level 6.851. Penguatan ini didukung oleh 327 saham yang berada di teritori positif. Kepastian pemberian THR bagi para ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai swasta dinilai menjadi katalis positif yang menandakan ekonomi Indonesia kembali bergeliat. Sebelumnya, kondisi perbankan global yang mulai kondusif juga ikut menjadi sentimen penguatan IHSG 2 hari terakhir. Investor juga mengharapkan The Fed akan berhenti menaikkan suku bunga dan beberapa analis bahkan memprediksi akan ada pemangkasan suku bunga akhir tahun yang ikut menjadi sentimen positif bagi pasar ekuitas. Presiden Joko Widodo mengukir sejarah dengan meresmikan kereta api Makassar-Parepare, Sulawesi Selatan untuk rute Kabupaten Marus Baru sepanjang 80 km. Kereta api yang pertama kali hadir di Sulawesi ini merupakan bagian proyek KA Trans Sulawesi yang direncanakan terhubung hingga Sulawesi Utara. Jokowi menyatakan dengan peresmian kereta perdana di Sulawesi Selatan ini diharapkan mampu memberikan daya saing yang semakin baik dan menumbuhkan geliat perekonomian di daerah tersebut. Jokowi juga berharap operasional KA Trans Sulawesi ini bisa dimaksimalkan tak hanya penumpang tetapi juga angkutan logistik. Proyek kereta api Makassar-Parepare direncanakan melintas sepanjang 145 km. Proyek strategis nasional yang dimulai tahun 2015 akan dilengkapi dengan 16 stasiun. Sebagai tahap awal, proyek ini siap dioperasikan dari Maros hingga Garongkong di Kabupaten Baru yang melintasi 9 stasiun. Proyek pembangunan jalur kereta api ini menelan anggaran hingga 9 triliun rupiah. Pemerintahan Biden memberlakukan pembatasan perdagangan terbaru pada 5 perusahaan China karena diduga mendukung tindakan represi Beijing terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur. Setidaknya 5 perusahaan yang menghadapi pembatasan baru adalah milik pembuat kamera pengintai China, termasuk Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology, Moyu Haishi Electronic Technology, hingga Yuxian Haishi Machine Electronic Technology. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyatakan perusahaan-perusahaan itu terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye penindasan China, penahanan massal sewenang-wenang, dan pengawasan teknologi tinggi terhadap orang-orang Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya.
Raksasa e-commerce China Alibaba akan membagi perusahaannya menjadi 6 grup bisnis. Masing-masing disiapkan untuk menghimpun dana dari luar negeri lewat Go Public. Ini merupakan reorganisasi paling signifikan dalam sejarah raksasa e-commerce China tersebut. Pengumuman ini datang tepat setelah pendirinya Jack Ma kembali ke China dan mengakhiri masa tinggalnya di luar negeri selama lebih dari 1 tahun. Nantinya, setiap grup bisnis akan dikelola oleh CEO dan Dewan Direksi sendiri. Alibaba dalam pernyataannya mengungkapkan, langkah tersebut dirancang untuk membuka nilai pemegang saham dan mendorong daya saing pasar. Adapun 6 grup bisnis Alibaba tersebut diantaranya adalah Cloud Intelligence Group yang mencakup aktivitas cloud dan kecerdasan buatan, platform belanja online, Taobao Mall, layanan pengiriman makanan, Local Service Group, layanan logistik Cainiao Smart, hingga bisnis streaming dan film Alibaba Digital Media and Entertainment Group. Setelah pengumuman ini, saham Alibaba terbang dan ditutup lebih dari 12% di bursa Hong Kong. Adapun reorganisasi ini dilakukan setelah beberapa tahun yang sulit bagi Alibaba yang menghadapi perlambatan pertumbuhan di dalam negeri dan peraturan yang lebih keras dari Beijing.